Di dalam Matius 5 ayat 17, di dalam Matius 5 ayat 17 hingga 20. Saya ingin membaca di dalam firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, antara cabaran terbesar di dalam hidup rohani ialah apabila seseorang kelihatan dekat dengan Tuhan secara luaran, tetapi kebenaran jauh daripadanya di dalam hati. Jauh daripada Tuhan di dalam hatinya. Inilah bahaya agama yang hanya tinggal pada bentuk luaran. Seseorang boleh hadir ke gereja setiap minggu, melayani dengan aktif, memahami doktrin dengan baik, bahkan dihormati sebagai orang rohani. Namun hati masih belum benar-benar tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus menyampaikan satu pernyataan yang sangat mengejutkan pendengarnya. Di dalam Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya, sekali lagi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, orang Farisi dianggap sebagai contoh tertinggi kesalehan. Mereka sangat disiplin, sangat tekun. Mereka menjaga hukum dengan teliti. Tetapi Yesus berkata, itu belum cukup. Mengapa, saudara dan saudari? Karena Tuhan tidak hanya menilai tingkah laku luaran saja, tetapi Tuhan melihat di dalam hati manusia. Matius 5 ayat 17 mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menidakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menidakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Apakah maksud ayat ini, saudara dan saudari? Yesus tidak datang untuk menghapuskan hukum Tuhan. Tetapi pertanyaan sebenar bukan terletak pada hukum itu sendiri. Masalah ialah manusia telah mengurangkan hukum Tuhan menjadi sekadar hanya satu sistem, satu bentuk kepatuhan yang tidak menyentuh hati manusia. Orang Farisi memelihara peraturan dengan sangat-sangat teliti, tetapi kehilangan roh di dalam hukum itu. Mereka mengelakkan pembunuhan, tetapi memelihara kebencian di dalam hati mereka. Mereka menjaga penampilan moral, tetapi hati mereka dipenuhi oleh kesombongan. Mereka tekun beribadah, tetapi kehilangan belas kasihan kepada sesama manusia. Sebab itu Yesus kemudian berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kubur yang dilabur putih, yang di sebelah luar memang bersih tempat, tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran.
satu teguran yang Yesus telah berikan kepada mereka. Ini adalah amaran yang sangat serius. Agama boleh menjadi sangat aktif di luar, tetapi di dalam kita kosong, saudara dan saudari. Apabila Yesus berkata bahwa kebenaran murid-muridnya harus dan mesti melebihi orang-orang Farisi, dia bukan meminta lebih banyak peraturan. Dia sedang berbicara tentang hati yang diperbaharui, motivasi yang murni, kehidupan yang hidup dengan Tuhan, hubungan yang hidup dengan Tuhan. Kebenaran sejati bukan sekadar hanya pengawalan tingkah laku, saudara-saudari. Ia adalah satu transformasi batin seluruh hidup manusia. Kehidupan manusia, kehidupan rohani manusia sering seperti sebongkah ais di dalam air. Bahagian atas kelihatan hanyalah sebahagian kecil. Orang melihat pelayanan kita, orang mendengar kata-kata kita, orang melihat aktiviti kita di gereja. Tetapi saudara-saudari, Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan melihat niat sejati kita. Tuhan melihat pergumulan tersembunyi di dalam hati kita. Kehidupan ketika tidak ada siapa yang memerhati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 17. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah di surga melihat di dalam hati kita. Itulah sebabnya seseorang boleh kelihatan sangat rohani di hadapan manusia, tetapi sebenarnya jauh daripada Tuhan. Yesus berulang-ulang kali menegur orang Farisi karena mereka menjadikan agama sebagai satu persembahan untuk mendapatkan penghormatan manusia. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakku di surga. Sangat tegas, saudara dan saudari. Mereka berdoa supaya dipuji. Mereka memberi supaya dikagumi. Mereka berpuasa supaya dianggap suci. Masalahnya bukan pada tindakan itu, tetapi masalahnya, saudara-saudari, ialah motivasi hati. Dan bahaya yang sama tetap wujud sampai ke hari ini. Seseorang boleh berbicara tentang Tuhan di khalayak ramai, tetapi gagal mencerminkan Kristus di rumah. Boleh kelihatan rendah hati di gereja, tetapi sukar menerima teguran. Boleh melayani dengan aktif, tetapi melakukannya demi pengiktirafan. Saudara dan saudari, mari kita coba refleksi di dalam diri kita. Siapakah diri kita ketika tidak ada seseorang yang melihat? Itulah keadaan rohani kita sebenarnya. Melihat kepada cerita di dalam Alkitab, kisah tentang Yusuf. Yusuf berada jauh dari keluarganya.
Tidak ada community iman. Tidak ada kepimpinan rohani yang memerhatikannya. Ketika istri Potifar menggoda dia, Yusuf mempunyai peluang untuk berbuat dosa tanpa diketahui oleh sesiapa. Namun dia berkata di dalam Kejadian 39 ayat 9, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Perhatikan saudara-saudari, perhatikan kata-kata Yusuf. Dia tidak berkata, "Aku takut manusia tahu." Tetapi dia berkata, "Aku tidak mau berdosa di hadapan Allah di surga." Dan inilah kebenaran yang lahir daripada hubungan dengan Tuhan yang erat. Bukan sekadar hanya pengawasan manusia. Saudara-saudari, ramai orang melayani Tuhan berdasarkan ketakutan. Takut dihukum, takut kehilangan berkat, takut tidak diselamatkan. Tetapi Injil membawa kita kepada hubungan yang lebih dalam. Saya ingin membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketaatan Kristen bukan usaha untuk membeli keselamatan. Kita taat karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Seorang hamba bekerja karena takut hukuman. Tetapi seorang anak melayani ayahnya karena kasih dan hubungan. Tuhan tidak memanggil kita menjadi hamba yang tidak hidup, yang hidup dalam ketakutan berterusan. Dia memanggil kita menjadi anak-anaknya. Di dalam Roma 8 ayat 15, "Sebab kamu telah menerima roh perhambaan yang membuatkan kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah." Apabila seseorang benar-benar memahami kasih Tuhan, ketaatan tidak lagi menjadi satu beban semata-mata. Ia menjadi satu respon kasih kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara-saudari. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, "Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Inilah inti perjanjian baru. Tuhan tidak hanya mengawal tindakan manusia dari luar. Dia mahu memperbaharui hati manusia dari dalam. Perbezaannya sangat besar. Agama luaran berkata, "Aku harus melakukannya." Tetapi hati yang sudah diperbaharui berkata, "Aku rindu untuk melakukannya." Mengapa, saudara-saudari? Karena Roh Kudus sedang membentuk karakter di dalam diri kita. Salah satu tragedi rohani terbesar ialah seseorang boleh mengetahui banyak perkara tentang Tuhan tanpa benar-benar mengenali Dia. Pengetahuan Alkitab sangat penting,
Tetapi pengetahuan tanpa transformasi boleh melahirkan satu kesombongan rohani. 1 Korintus 8 ayat 1. Pengetahuan membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih itu membangun. Kita boleh memahami doktrin dengan sangat tepat, berbicara tentang nubuatan, aktif di dalam pelayanan, tetapi masih gagal memancarkan kasih, masih gagal memancarkan kerendahan hati dan kesabaran Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus menuntut kebenaran yang lahir daripada dalam hati manusia, kebenaran yang lebih dalam. Saudara-saudari, persoalan utama pada kali ini bukan adakah saya seorang yang beragama, tetapi adakah hati saya benar-benar diperbaharui oleh Tuhan. Karena iman Kristen bukan sekadar persembahan luaran. Ia adalah satu transformasi di dalam hati. Mungkin selama ini kita terlalu menjaga image rohani di hadapan manusia. Tetapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada satu yang lebih dalam. Hubungan yang tulus, hati yang lembut, kasih yang sejati, kehidupan yang selaras antara luar dan dalam. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan tidak mencari kesempurnaan palsu. Dia mencari hati yang sungguh-sungguh mau diubah. Dan apabila hati itu diserahkan kepadanya, diserahkan kepada Tuhan, kebenaran tidak lagi menjadi sekadar hanya penampilan luaran agama sahaja. Ia menjadi kehidupan Kristus yang nyata di dalam diri kita, saudara-saudari.